Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada yang Allah muliakan, kita lanjutkan bacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan anjuran untuk bersegera melakukan kebaikan. Hadis ke-93 atau hadis ke-7 pada bab bersegera melakukan kebaikan. Kita masuk pada hadis ke-94 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, fi yaumi, dalam satu hari di perang Khaybar, fi yaumi Khaybari, la'atayanna atau la'u'tiyanna hadhihi ar-rayah rajulan yuhibbullaha wa yuhibbullahu wa rasuluhu, yaftahullahu ala yadayhi. Saya, kata Nabi, akan memberikan ar-rayah, yakni panji perang, ya, bendera, kepada rajulan, seseorang, yuhibbullahu wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah serta Rasulnya, yaftahullahu ala yadayhi, yang melalui tangannya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala terbuka pintu kebaikan. Kemudian orang-orang, ya, berharap agar mereka yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata dia memanggil, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, fa'atahu iyyaha, maka Rasulullah SAW memberikan bendera itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Rasul katakan kepada Ali bin Abi Thalib, imshi wala taltafit hatta yaftah Allahu 'alaika, berangkatlah engkau dan jangan menoleh, ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membuka kebaikan melalui engkau, wahai Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, madza uqatilun nasa
Apa yang harus saya perangi kepada manusia? Ya. Maka Rasul katakan, perangi mereka. Qataluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, perangi mereka sampai kemudian mereka bersaksi, ya, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka telah melakukan itu, yakni telah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka terhalang, ya, berupa darah dan harta-harta mereka. Ya. Dan tidak boleh diambil harta mereka dan tidak boleh digugurkan atau direndahkan karena darah mereka itu terhormat atau harta mereka terhormat. Ya. Illa bihaqqiha, kecuali mereka diperangi atau dibunuh, diambil hartanya dengan cara yang benar. Ya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, pengarang kitab berkata, yakni Imam Nawawi, fi manaqlihi an Abi Hurairah, apa yang dia nukil dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala yawma Khaybari, adalah Rasulullah SAW bersabda pada perang Khaybar, aku akan benar-benar, ya, di sini kalau kita maaf belajar bahasa Arab, ya, di dalamnya ada dua penguat, benar-benar aku akan memberikan panji perang ini, ya, kepada orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya itu adalah gelar yang sangat tinggi, ya, gelar yang sangat mulia. Ini adalah gelar yang diperjuangkan oleh para sahabat, gelar dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena apa? Yang pertama, siapa dicintai oleh Allah, maka da'allahu Jibril, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan, saya mencintai seseorang, maka cintailah dia. Malaikat Jibril pun langsung mencintai orang itu. Ya. Sesudah malaikat Jibril mencintai orang itu, hamba yang telah dicintai oleh Allah, fanada Jibrilu ahlas sama, maka malaikat Jibril memanggil seluruh yang ada di langit, yakni para malaikat. Di mana disebutkan hadis, langit 7 lapis itu tidak ada ruang yang kosong, ya, meskipun hanya 1 jengkal, kecuali dia dipenuhi oleh malaikat, disesakin oleh malaikat. 7 lapis, ya, yang pekerjaannya adalah berzikir, ya, bertasbih, membesarkan Allah, serta mendoakan orang-orang yang mereka doakan dari penduduk bumi ini. Ya. Lalu malaikat Jibril katakan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, cintailah dia, karena aku telah mencintai dia, aku diperintah oleh Allah untuk mencintai dia. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, seluruh malaikat yang ada di langit mencintai hamba tersebut. Ya, Allah cinta kepadanya, malaikat Jibril cinta kepadanya, dan semua malaikat cinta kepadanya. Sesudah itu Allah tundukkan penduduk bumi, ya, kepada orang yang Allah cintai itu. Ini keutamaan pertama, keutamaan orang
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting karena orang itu Bapak Ibu di hari akhir akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama siapa yang dia cintai di dunia ini. Ya. Bersama siapa yang dia cintai di dunia ini. 71. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa komunitas perkumpulan apapun di dunia ini, jika dia tidak dibangun atas dasar ketakwaan, ya, maka mereka di hari akhir akan bermusuhan. Ya, mereka akan bermusuhan. Jadi punya komunitas apa? Punya komunitas arisan, ya, arisan keluarga, arisan ini, arisan pensiunan ini, ya, komunitas sepeda, komunitas. Jika dia tidak dibangun atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua mereka nanti di hari akhir akan bermusuhan. Dan orang-orang bertakwa itu pasti orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu orang beriman, Bapak Ibu, tidak terlalu penting baginya memiliki teman yang banyak. Yang paling penting dia punya teman yang bisa membantu dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buat apa punya teman banyak? Ya, pergaulannya luas. Tetapi pergaulan yang luas itu adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Ya, tidak dicintai oleh Allah. Buat apa? Ya, mendingan kita pergaulannya sedikit, temannya sedikit, tapi sama-sama orang-orang yang Allah cintai. Ya. Karena itu, ya, ketika mereka sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan Az-Zukhruf 71, di dunia mereka terpisah. Yang satu meninggal di ujung paling timur, yang satu lagi meninggal di ujung paling barat. Ya. Sampai hari kiamat mereka tidak bertemu. Mereka akan tetap dipertemukan oleh Allah di surga. Ya. Jadi kalau ada orang yang saling cinta mencintai karena Allah dan mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kemudian mereka tidak pernah ketemu sampai sama-sama meninggal, karena yang satu meninggalnya di ujung, misalkan di Papua, yang satu meninggalnya di Aceh, mereka akan tetap dipertemukan oleh Allah nanti di hari akhir. Ya. Karena itu kadang-kadang kan suami meninggal dikuburkan di Jakarta. Ya. Lalu istri berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kuburkan saya dekat kubur bapakmu. Maksudnya dekat kubur suaminya. Ya. Orang beriman, kalau dia sama-sama dicintai oleh Allah, meskipun yang satu dikuburkan di Jakarta, yang satu dikuburkan di Surabaya, tetap mereka berkumpul. Ya, tetap mereka berkumpul. Tapi sama-sama dikuburkan misalkan di Romangun, di apa ini? Di apa namanya? Kemiri. Kuburnya rapat, bahkan disusun kuburnya. Ya, kan sekarang sudah susah. Ya, harus disusun sampai berapa apa itu? Berapa tingkat. Ya. Meskipun seperti itu, ya, yang satu dicintai oleh Allah, yang satu dimurkai oleh Allah, tetap mereka tidak akan ketemu. Meskipun kuburnya satu. Ya, akan dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita mengejar, ya, cinta Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena orang di hari akhir akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai di dunia ini. Allah juga katakan di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Ya, surah Ar-Ra'd ayat 23. Bahwa di antara bentuk kenikmatan tinggi di surga ketika sekeluarga kumpul di surga. Ya. Ketika keluarga kumpul di surga, ke atas kakek, nenek, bu, ke atas sampai ke atas. Ke bawah anak cucu.
samping suami istri, ngumpul di surga. Ini kenikmatan tinggi di surga. Di surga ada cucu, ada bapak, ada ibu, ada kakek, sampai ke atas ngelihat ada mantu di surga, ada anak, ada orang tua, semua ngumpul di surga. Ini kenikmatan surga. Allah katakan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki, bersama orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan keturunan mereka. Tapi itu tidak akan terrealisasi, itu tidak akan mungkin terwujud jika salah satu di antara mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu. Dia akan terwujud kalau sama-sama Allah cintai. Bapak Allah cintai, ibu Allah cintai, anak Allah cintai, suami Allah cintai, istri Allah cintai, mantu Allah cintai, semua masuk surga, ngumpul di surga. Ini kenikmatan surga. Ini kenikmatan surga. Dan Allah menjadikan keluarga yang terpisah di hari akhir ini adalah kerugian yang sangat besar. Az-Zumar ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga yang terpisah di hari akhir. Kata Ibnu Katsir, ba'duhum ilal jannah wa ba'duhum zahabu ilan nar. Tafaraqu, mereka terpisah. Sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Mereka terpisah. Dzalika huwal khusranul mubin. Ini kata Allah kerugian yang sangat besar. Siapa yang rugi? Ya tentu yang masuk neraka. Karena itu kita berusaha, saya berusaha, semoga kita ini semua seperti Ali bin Abi Thalib, menjadi orang yang Allah dan Rasulnya cintai. Allah cinta kepada kita, Rasul cinta kepada kita. Kita sebagai suami-suami yang Allah cintai, kita punya istri-istri yang Allah cintai, kita sebagai orang tua yang Allah cintai, anak-anak yang Allah cintai, kakek-kakek yang Allah cintai. Akhirnya ngumpul ke surga semua, ngumpul di surga. Ini nikmat besar di surga. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Seseorang akan dikumpulkan di hari akhir bersama siapa yang dia cintai di dunia. Nah, mereka yang sudah mendapatkan gelar ini tentu para sahabat secara umum, tetapi ada disebutkan secara perorangan. Di antaranya adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dia adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya Abu Thalib, saudara kandung bapak Nabi kita Abdullah. Nah, bapak dari Ali Abu Thalib sampai meninggal tidak masuk Islam, Abu Thalib. Tapi pendukung dakwah, pendukung Nabi Muhammad. Sebagai bentuk penghormatan kepada Abu Thalib, bapak dari Ali bin Abu Thalib, karena dia banyak berjasa terhadap Islam, dia mendapatkan azab neraka yang paling ringan. Dan satu-satunya manusia yang masuk neraka dari orang kafir yang azabnya itu tidak bertambah. Karena sifat azab neraka itu tiap hari bertambah. Tiap hari bertambah panas, bertambah keras siksanya. Kecuali Abu Thalib. Abu Thalib dia mendapatkan siksa yang paling ringan dan tidak akan pernah ditambah azabnya. Hanya sampai begitu. Apa itu? Dia berdiri menggunakan semacam sendal terompah yang telapak kakinya tidak menyentuh neraka, melainkan terompahnya itu, tetapi otaknya meleleh. Itulah siksa neraka yang paling ringan Allah berikan kepada Abu Thalib, bapak dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu.
Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kadang-kadang hal seperti ini menjadi dalil bagi orang-orang Syiah, ya, bahwa yang pantas mengganti Rasulullah, meneruskan Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Ya, di antara dalilnya ya seperti ini. Ya. Dan orang yang diberikan bendera perang itu orang terbaik. Ya, karena kehormatan. Diberikan memegang royah, liwa, bendera perang itu kehormatan. Di samping pemberani, ya, orang yang memang Allah cintai, Rasul cintai. Ya. Maka para sahabat berharap mereka yang mendapatkan apa? Bendera itu. Ya. Mereka mengharapkan, tidak ada kecuali semua mengharapkan. Mudah-mudahan saya yang dapat, mudah-mudahan. Tapi Nabi mencari di mana Ali bin Abi Thalib, dia yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang terhormat, orang terpandang kalau sudah mendapatkan amanah memegang bendera perang. Itu dipertaruhkan karena menentukan kemenangan. Ya. Perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama bendera masih berdiri tegak, perang tidak boleh selesai. Ya. Tapi kalau bendera sudah jatuh, maka dikatakan kalah. Maka coba kita lihat dalam peristiwa perang Uhud, perang kedua setelah perang Badar, yang ditugasi oleh Rasulullah SAW memegang bendera namanya Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini tadinya kaya raya. Ya, dia orang kaya raya, warga terpandang. Ya. Saat itu, Pak, jarang orang memakai pakaian branded. Branded itu zaman itu kalau datang dari Yaman, pakaian-pakaian bermerek, ya, impor. Itu dari Yaman. Hanya orang-orang tertentu, orang-orang kaya yang pakai. Ya, sendal, baju, termasuk Mus'ab bin Umair. Ya, waktu dia masih kafir, kemudian berubah menjadi orang Islam, hidupnya menjadi miskin karena dibuang oleh keluarga. Maka Rasulullah SAW menangis. Ya. Dan ketika Mus'ab bin Umair meninggal, kain kafannya tidak cukup. Ditarik ke atas, kaki kelihatan. Ditarik ke bawah, kepala kelihatan. Padahal tadinya dia kaya raya. Nah, dalam perang Uhud, dia yang ditugasi oleh Nabi membawa bendera perang. Ya, Mus'ab bin Umair. Kemudian ya ibadah Allah, ketika terjadi peperangan itu, perang yang sangat menentukan itu, ya, bendera itu dipegang oleh Mus'ab bin Umair. Ya, pegang kuat-kuat. Sesudah itu ditebas tangannya, putus tangannya. Ya, lalu dia pegang dengan tangan kirinya. Ya, apa tujuannya? Biar bendera tetap tegak. Kalau bendera jatuh, selesai, kalah. Ya. Begitu dia pegang lagi dengan tangan kirinya, ditebas lagi tangan kirinya. Ya, sampai putus kedua tangannya. Ya. Artinya apa? Orang yang memegang bendera ini adalah orang pilihan. Ya. Nah, dalam perang Khaybar yang diberikan oleh Rasulullah, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, ya, orang pilihan. Makanya saya katakan lagi, ini kadang-kadang menjadi dalil, menjadi alasan kenapa orang-orang Syiah itu, ya, meyakini bahwa yang berhak menjadi pengganti Rasulullah sesudah beliau wafat Ali bin Abu Thalib. Ya, tentu ini asumsi mereka, pendapat mereka. Dan pendapat mereka pasti salah. Karena ada bukti-bukti lain. Keutamaan Abu Bakar. Ya. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Apa itu? Ketika Rasulullah sakit, yang menjadi imam salat adalah Abu Bakar. Nabi menunjuk. Ya. Nah, ini lebih terhormat lagi. Lebih terpandang lagi. Imam salat. Ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Lalu kata Nabi kepada
Ali bin Abu Thalib sesudah dia disuruh diberikan bendera, segera kau berangkat. Maka ini menjadi dalil kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini pada bab bersegera melakukan kebaikan. Ya, segera berangkat. Ya. Perangi orang-orang kafir. Bagaimana saya memerangi mereka? Perangi mereka, tapi jangan langsung ajak berantem. Caranya adalah ajak dulu mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Ini tentu sesudah kuat. Ya, sesudah kuat. Dakwahi dulu mereka masuk Islam, masuk Islam. Ya. Kalau mereka tidak mau, baru perang. Ini apa maknanya? Bahwa Islam itu tersebar bukan dengan kekerasan. Ya, Islam itu tersebar dengan dakwah, dengan ajakan. Ya, bukan dengan kekerasan, bukan dengan pedang. Ya, tapi dengan ajakan. Ajak dulu mereka sini masuk Islam. Ya, ucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Sesudah mereka mau mengucapkan itu, ya, barulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ajarkan mereka yang lainnya, ya. Ajarkan mereka yang lainnya. Dan sesudah mereka mengucapkan itu, ya, tidak boleh diambil harta mereka. Ya. Dan tidak boleh mereka direndahkan. Ya. Karena ya, harta orang Islam tidak boleh diambil apapun alasannya. Demikian juga dengan darah, kehormatan orang Islam tidak boleh diambil. Karena itu mencuri tidak boleh, ya, menggibah tidak boleh. Kenapa? Ini akan merendahkan kehormatan orang. Memfitnah orang tidak boleh, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa hal pertama yang didakwahi adalah tauhid? Ya. Bukan sholat, bukan suruh puasa dulu, ya. Apa yang harus saya lakukan kepada mereka ya Rasul? Dakwahi tauhid dulu. Ajak mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan sholat dulu, bukan puasa. Karena apa? Qila li ba'dis salafi, ya, dikatakan, alaysa miftahil jannati la ilaha illallah. Karena kunci surga itu ada pada kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, na'am, miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu memang la ilaha illallah. Tetapi ternyata juga tidak cukup sekedar mengucapkannya. Ya, dia harus membutuhkan apa? La budda min amalin. Butuh konsekuensi, butuh bukti nyata. Ya. Buat apa sekedar la ilaha illallah sampai 1000 kali tapi tidak sholat? Ya. Buat apa la ilaha illallah 1000 kali tapi ya tidak puasa? Ya. Memang kunci surga ada pada la ilaha illallah. Tapi dia membutuhkan pembuktian. Pembuktiannya apa? Maka ajarkan mereka sholat, ajarkan mereka puasa. Kalau mereka punya uang, suruh bayar zakat. Ketika mereka mampu, suruh mereka berangkat haji. Ini pembuktiannya. Ya, ini pembuktian. Nah, la ilaha illallah yang benar akan berpengaruh pada kehidupan. Bukankah Allah katakan pada surah Ibrahim itu, ya, ucapan yang baik, ya, akan seperti pohon, kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsal. Itu kalau la ilallahnya benar, ya, la ilallahnya benar, maka akhlaknya juga akan baik, salatnya baik, ya. Bukan la ilallah hanya sekedar rutinitas zikir, dibaca 1000 kali, dibaca, ya, tapi tetap menggibah orang, tetap memfitnah orang, nah itu berarti zikir la ilallahnya tidak sempurna, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga itu memang la ilaha illallah. Tetapi kunci itu harus punya gigi. Ya, harus punya gigi. Miftah bimiftahin biduni asnan la futiha. Subhanallah. Ya. Kunci kalau sekedar kunci nggak ada giginya, nggak bisa membuka pintu. Ya. Kalau sekedar la ilaha illallah, tidak sholat, tidak puasa, tapi rajin la ilaha illallah, nggak bisa dia buka pintu surga. Hanya sekedar punya anak kunci, tapi anak kuncinya ompong, nggak ada giginya. Ya itulah giginya, sholat, giginya ya puasa, ya baik kepada orang. Kalau ada rezeki haji, umroh, bakti ke orang tua, itu semua adalah asnan miftahil jannah, gigi-gigi kunci surga. Yani a'malu az-zawahir, perbuatan-perbuatan yang tampak. Ya. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Lalu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa bihaqqiha yashmulu kullu syai'in yakfuru bihi al-insan ma'a qawli la ilaha illallah. Ya. Fa inna man kafara wa in kana yaqul la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakinnahu ata bi kufrin fa inna hadhihi al-kalimatu la tanfa'u. Ya. Kalau dia ucapkan la ilaha illallah, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia melanggar nilai dari la ilaha illallah, maka ucapan itu nggak ada manfaatnya. Maka coba kita nanti buka kitab tauhid, Pak. Kitab tauhid, saya sarankan beli kitab tauhid, ada 3 jilid. La ilaha illallah itu memiliki 2 rukun dan 7 syarat. Jadi bagaimana la ilaha illallah yang benar? Jika terpenuhi 2 rukun dan 7 syarat. Ya, itu dibahas oleh para ulama. La ilaha illallah tapi pakai jimat, ya gugur la ilaha illallahnya. Ya. La ilaha illallah tapi tokonya digantung foto-foto kiai karena diyakini membuka keberkahan, bikin dagangannya laris, itu la ilaha illallahnya gugur. Ya. Dia ngucapin la ilaha illallah, ya, setiap hari, ya, tapi ya melihara jimat, ya, melihara jimat, ya, datang bertapa ke gunung apa ini, ke gunung Kawi, ya gugur la Allahnya, la tanfa, nggak ada manfaatnya dia ngucapin itu, la tanfa'uhu. Ya, jadi la ilaha illallah itu harus benar, tidak sekedar zikir semata, dia harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Ya, orang munafik itu bukannya tidak bisa mengucapin ini, ya, kanal munafiquna yaqulun. Kenapa? Itu termasuk penggugur la ilaha illallah. Ya. Jadi batu, ada batu, kalau dia pakai makan nggak lapar dia, Pak. Nah, itu mainan. Tapi kalau dia yakin, ini kalau saya pakai batu, lalu saya buka dagangan saya, pasti dagangan saya akan laku. Nah, itu sudah syirik. Ya, itu syirik. Gugur la ilaha illallahnya. Ya. Digugur la ilaha illallah kalau ada keyakinan. Ya, contoh lagi. Ya. Paranormal, apa ini? Pawang apa ini? Pawang hujan. Itu semua penggugur la ilaha illallah. Ya. Saya pernah ceramah di daerah Jakarta Barat. Ada kebiasaan di tempat yang saya ceramah itu, nikahan musim hujan. Bagaimana biar tidak hujan? Buang, mohon maaf, ini karena saya alami. Hendaklah seseorang keluarga atau calon pengantin membuang celana dalamnya. Ya, biar tidak turun hujan. Ini adalah bentuk tatayur. Ya, bentuk kesyirikan. Ya. Jadi penggugur, jimat, dukun, ya, meminta kepada orang sudah meninggal dunia, ini semua adalah mubtilat la ilaha illallah, penggugur
la ilaha illallah. Ya. Orang munafik bukannya tidak bisa ngucapin, bisa mereka. Kanal munafiquna yaqulun. Mereka berkata, la ilaha illallah. Wa idza ra'aitsahum tu'jibuka ajsamuhum. Ya, mereka itu hebat, bahkan lebih fasih ucapin la ilaha illallah daripada orang Islam. Tetapi tetap saja mereka meyakini ya ada kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hal pertama yang harus dibenarkan. Apa yang harus saya dakwahi kepada mereka ya Rasul? Dakwahi la ilaha illallah. Ya, dakwahi la ilaha illallah. Ini juga berlaku sekarang. Maka dakwah utama itu pembenaran tauhid. Ya, pembenaran tauhid. Mungkin ada pertanyaan lagi karena sudah ditanya lagi, silakan. Gugur pernikahannya. Zina dia. Iya, dia zina dan selama mereka itu selamanya zina. Ya. Ini pernah terjadi, saya 4 bulan yang lalu ceramah di pasar Minggu. Ya. Dia diberikan pilihan oleh orang tuanya karena anaknya ini ya tadinya pakai jilbab, lalu dia suruh anaknya ada peluang ASN, dia suruh anaknya ya keterima ASN, ternyata di kantor dia dekat dengan orang kafir, dia dekat sampai ngelamar orang kafir ini, udah cinta mati, diberikan pilihan oleh bapaknya ya, pilihannya ya kamu tetap menikah dengan laki-laki itu ya, tapi jangan keluar dari Islam ya, atau keluar dari Islam tapi kabur dari rumah ya. Ternyata perempuan ini ya memilih yang kedua ya, karena dia menganggap bahwa pernikahannya sah, dia tidak mau berzina. Kalau dia bernikah tetap sebagai muslimah, kedudukannya berzina ya. Nah, dia salah memilih, walaupun dua-duanya pilihan yang nggak benar, tapi kan tetap bapaknya tetap ingin dengan anaknya, karena anak ini tetap kekeh menikah dengan siapa? Dengan laki-laki ini ya. Pilihannya kamu menikah dengan dia ya tidak apa-apa, tapi jangan pindah agama, atau kamu tetap menikah dengan dia kemudian kamu pindah agama, kamu keluar dari rumah, tidak saya anggap lagi sebagai anak. Anak ini memilih yang kedua ya, karena laki-laki ini tidak mau kalau perempuan ini tidak pindah agama. Itulah kalau udah cinta ya, karena udah kadung cinta perempuan ini ya. Nah, pilihan pertama ringan, kedudukannya berzina ya, tapi tetap Islam ya. Jadi sudah masuk Islam kemudian kembali kepada agama sebelumnya, gugur pernikahannya ya, karena tidak boleh muslim laki-laki menikah dengan perempuan kafir atau perempuan apa namanya muslimah menikah dengan laki-laki kafir, tidak boleh ya, tidak boleh sebelum menikah atau sesudah menikah tiba-tiba pindah agama ya, harus terjadi perceraian ya, harus terjadi perceraian. Demikian Pak ya, silahkan. Dulu sekitar tahun 25 di kampung-kampung itu para orang tua menggantungkan iman tapi di leher-leher. Jadi ketika pada leher anak
Iya. Sehat. Pada waktu itu para orang tua itu menganggap itu Obat. jimat. Iya. Diliti oleh para ahli. Semuanya radiasi nuklir yang itu radiasinya bergentayangan di tahun 5 itu sampai ke tahun 60-an masih ada juga. Jadi bagaimana kedudukan mayat? Iya. Jadi Nabi bersabda, "Inna ruqa wat tamaim wat tiwalan syirkun." Mantra-mantra, jimat dan apa yang digantungkan di leher atau di apa ini diikatkan ke apa ini ke lengan itu syirik kata Rasulullah SAW. Lalu ada datang hadis yang lain, la ba'sa birruqa ma laysa fihi syirkun. Tidak apa-apa mantra-mantra selama di dalamnya tidak ada bentuk kesyirikan. Ya. Ada kebiasaan orang Arab menggantungkan gelang sebagai obat. Ya. Yang mungkin tidak ada mantra-mantranya. Ya. Oleh Nabi suruh dilepas. Ya, oleh Nabi suruh dilepas. Jika jelas ada mantra-mantranya, bukan di Quran, bukan hadis, ya, maka itu jelas syirik. Lalu kalau ada impralet, ada semacam apa ini, timah tadi, itu dalam hukum agama disebut dengan syaddal lidzara'i, menutup kemungkinan lebih utama dan seharusnya tetap dilepas. Karena ada semacam ketergantungan, ya, ada semacam keterikatan, meskipun itu timah, ya, tidak menjurus kepada syirik, tetapi dikhawatirkan ada ketergantungan ke itu. Tapi kalau sudah ada mantra-mantranya, itu jelas syirik, ya, itu sudah jelas syirik, ya, demikian. Banyak timah hitam ini dia bisa menyerap radiasi nuklir. Ya. Sekarang orang merogosan itu di rumah sakit kan ada apa namanya timah hitam juga menyalip radiasi ini menjadi sinar. Ya. Dia tidak termasuk syirik, tetapi dia lebih baik dihindari. Ya, dia lebih baik dihindari, sama seperti apa ini kalung yang ada apanya tuh apa dulu magnet, ya, selama tidak ada mantra-mantranya tidak syirik, tapi oleh ulama, ya, itu lebih baik dilepas karena khawatir ada ketergantungan, ya, khawatir ada ketergantungan. Tapi sekali lagi dia sama sekali tidak mengandung kesyirikan, kecuali apa yang sudah dibaca-bacain, ya, bukan Quran, bukan hadis. Tetapi juga begini, Pak, ya, misalkan Al-Quran dibaca-bacakan, lalu dia ditempel di tangan, itu tidak seperti itu fungsi Quran. Quran itu fungsinya dibaca. Contoh, meletakkan ayat kursi di rumah, digantung sebagai keyakinan bisa mengusir syaitan. Itu tidak benar. Ya. Fungsinya itu dibaca. Ya, bukan ditempel. Tapi kalau sekedar perhiasan, tidak mengapa. Ya, ayat kursi sebagai perhiasan. Ya, bacaan-bacaan Quran sebagai memperindah rumah, itu tidak masuk dalam syirik. Tapi kalau ada keyakinan bahwa ayat kursi yang digantung, Al-Fatihah yang digantung itu bisa menolak bencana, bisa mengusir syaitan, itu tidak benar. Karena fungsi Quran itu bukan ditempel sebagai penolak bencananya. Fungsinya adalah dibaca. Demikian. Ada yang lain? Silakan.
Jika tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Insyaallah kita sambung pada bab al-mujahadah, bab kesungguhan, bab ke-11 insyaallah taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.